أشهد أن لا إله إلا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Jazakallah. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, meneruskan kajian Al-Ikhlas Tariqul Khalas, yaitu ikhlas yang merupakan jalan keselamatan, jalan kemurnian, jalan berhentinya kita dari kegundahan. Karena betapa selalunya kegundahan itu ada disebabkan memang kurang ikhlas, kurang tulus, kurang lillahi ta'ala. Karena apapun yang lillahi ta'ala, maka insyaallah itu akan melahirkan dan mewariskan ketenangan. Kali ini kita akan membahas di antara bidang keikhlasan, yaitu al-ikhlas fi sadaqah, ikhlas dalam bersedekah. Mungkin bisa kita refleksikan dengan kondisi yang akan berlangsung, yaitu misal berkurban yang merupakan atau termasuk sedekah. Maka al-ikhlas fi sadaqah, ikhlas dalam sedekah itu wajib. Sedekah ada yang wajib dan ada yang sunnah. Sedekah yang wajib itu zakat dan nafkah yang wajib. Itu memerlukan ikhlas. Jadi sampai menafkahi anak istri pun memerlukan ikhlas. Menafkahi orang tua memerlukan ikhlas. Kemudian sedekah yang kedua yaitu sedekah sunnah. Ini memerlukan juga keikhlasan. Semua yang memerlukan ikhlas. Karena semuanya adalah amal saleh. Maka ada ayat yang disebutkan oleh penulis hafizahullah di surat Al-Baqarah ayat ke-265. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwah asabaha wabilun فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير." Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan atau perumpamaan orang yang menafkahi atau berinfak, menginfakkan hartanya karena mencari ridha Allah Azza wa Jalla wa tathbitan min anfusihim, dan untuk memperteguhkan jiwa mereka. Jadi nafkah dengan tujuan dua. Yang pertama yakni mencari ridha Allah, dan yang kedua tathbitan min anfusihim, yaitu untuk memperteguh jiwa, menguatkan jiwa. Karena sedekah ini butuh latihan untuk bersabar. Jadi jangan dikira bahwasanya sedekah itu tidak membutuhkan kesabaran, karena hawa nafsu manusia itu ada. Maka itu ya, seseorang bersedekah kadangkala
itu harus lebih bersabar daripada ketika dia miskin. Ya, di antaranya respon dari orang yang disedekahi kadang-kadang tidak sesuai harapan. Jadi sedekah di antara tujuannya tathbit, yaitu untuk meneguhkan diri, dan sebagian dari ulama menafsirkan tathbitan min anfusihim artinya adalah ihtisab, yaitu mencari pahala. Jadi tujuan sedekah ibtigha mardatillah, mencari ridha Allah, dan yang kedua tathbitan min anfusihim, yaitu ihtisab, mencari pahala dari Allah. Itu kata sebagian ulama, di antara kata Qatadah, seorang tabi'in. Ya, dan juga ada yang mengatakan di antara Asy-Sya'bi dan Al-Kalbi, makna dari tathbitan min anfusihim yakni menjadikan diri yakin akan ganjaran dari Allah dan mempercayai janji dari Allah. Ya, jadi yakin terhadap pahala, adanya pahala, dan mempercayai adanya janji Allah Azza wa Jalla, mempercayai akan benarnya janji Allah. Dan ini namanya tathbit min anfusihim. Kalau kita refleksikan, misal seseorang bersedekah menafkahi anak istri misalnya, dia mencari ridha Allah dengan nafkah tersebut, dan dia percaya janji Allah Azza wa Jalla, tathbit min anfusihim. Dan ini merupakan tathbit, yaitu peneguhan diri. Sedekah butuh keteguhan. Dan orang yang teguh hanya karena dunia, maka dia keteguhan yang konyol, karena dunia akan mengkhianatinya. Namun orang yang teguh karena Allah dan yakin sama Allah, maka Allah tidak akan menzalimi hambanya. Lihat bagaimana seorang perempuan yang bernama Hajar. Keteguhan, ya. Kita belajar keteguhan, sabat. Ketika dia dirundung dengan ujian yang luar biasa, karena menjadi buruan dan buronan oleh istri pertama Nabi Ibrahim, yaitu Siti Sarah, disebabkan kecemburuan wanita. Lihat, hati-hati dengan kecemburuan wanita. Yang kadang kecemburuan wanita itu bisa merusak bukan hanya rumah tangga, melainkan masyarakat. Maka ketika lahiran Nabi Ismail alaihissalam, maka Siti Sarah cemburu, karena ini kan Siti Hajar adalah aslinya budak hadiahnya, hadiah dari Siti Sarah untuk Nabi Ibrahim, namun ternyata lahiran. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa Siti Hajar menuju ke Makkah. Dan kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, awwalu ma takhadhat minan nisa al-mintaq Ummu Ismail. Perempuan yang pertama kali mengenakan ikat pinggang itu adalah ibunya Nabi Ismail, yaitu Siti Hajar. Yaitu dia mengikat sesuatu di pinggangnya, yaitu kain diikat yang menjulur ke belakang kain itu untuk menutupi bekas jejak kakinya dari kejaran atau buruan istri pertamanya, yaitu Siti Sarah. Siti Sarah ada niatan untuk mencincang Siti Hajar karena kecemburuan. Maka pergilah Siti Hajar, dan kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Siti Hajar dan putra itu Ismail ke Mekah, yang ketika itu tidak ada sesiapa. Namun Nabi Ibrahim tahu itu adalah rumah Allah Azza wa Jalla, dan ditaruhlah mereka berdua fi dawhah, yaitu di bawah pohon besar yang ada di daerah itu, di lembah itu. Itu lembah, ya, di dekat masjid. Tidak ada siapapun di situ. Maka Nabi Ibrahim kemudian bertolak untuk pergi, membalikkan badan. Maka kata Siti Hajar,
Aina tadhhab ya Ibrahim? Mau kemana engkau wahai Ibrahim? Atatrukuna, apakah engkau meninggalkan kami di lembah seperti ini? Laisa fihi ahad, enggak ada seorang pun di sini, dan tidak ditemukan apapun di sini dari makan minuman. Ditanya terus, karena dikejar oleh Siti Hajar, mengejar si istri ini, mengejar Nabi Ibrahim yang sudah berjalan berpaling. Dan Nabi Ibrahim itu seorang bapak yang sangat kuat kepribadiannya, sehingga menahan diri untuk menjawab. Menahan diri untuk menjawab. Di momentum seperti ini biasanya seorang suami itu akan sangat emosional, dan juga apalagi istri. Namun seseorang yang menahan emosinya itu orang yang kuat, karena inilah perintah Allah. Maka kemudian tiba-tiba bertanyalah Siti Hajar, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkanmu untuk melakukan seperti ini, berlaku seperti ini? Maka barulah Nabi Ibrahim alaihissalam menoleh dan menjawab, "Na'am." Iya, Allah yang nyuruh saya seperti ini. Maka apa kata Siti Hajar? "Idzan la yudayyi'una." Kalau begitu Allah tidak akan menyanyiakan kami. Subhanallah. Sabat, keteguhan, tathbitan min anfusihim, ya, keteguhan diri, menahan kemarahan, menahan merasa dikhianati atau menahan diri dari merasa ditinggalkan. Karena apa? Karena Allah. Idzan la yudayyi'una. Kalau memang ini karena Allah, Allah yang memerintahkan seperti ini, maka Allah tidak akan menyanyiakan kami. Pasti itu. Maka akhirnya ya sudah, kembali ke tempatnya, kembali ke pohon besar itu. Maka inilah seseorang ketika mengetahui bahwasanya inilah tugasnya, inilah dari Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Kalau dia mengamalkan itu dengan sabar, di antara sedekah. Ketika seseorang menafkahi anak dan istrinya, dan dia tahu ini akan menjadi sesuatu yang mungkin sulit karena penghasilan di zaman sekarang itu tidak seringan dulu misalnya. Persaingan dagang di sekarang ini ya lebih ketat. Ada sisi kekhawatiran bahwasanya dirinya nanti tidak akan sanggup untuk menafkahi dan mengcoveri semuanya. Ya mungkin untuk kesehatan sudah ada BPJS, tapi kan rutinan misalnya. Untuk ini, untuk itu insya Allah bisa, tapi kan lama-lama anak semakin besar, nanti bakal kuliah, nanti pendaftaran ini itu, yang kadang itu membuat rambut semakin memutih, gerutan di wajah semakin banyak, dan di kening juga semakin banyak. Maka hendaknya dia berpikir permisalan orang yang sedekah ibtigha' mardatillah, mencari ridha Allah, wa tathbita min anfusihim, dan meneguhkan dirinya dengan yakin bahwasanya ini semua berpahala, dan bahwasanya dia tidak akan disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala akan membantunya, akan menolongnya, bahkan itu pasti. Enggak mungkin enggak. Ya, enggak mungkin enggak. Bismillah. Kita lihat banyak dari orang secara tidak terdengar suara mereka berteriak karena kesulitan ekonomi. Namun mereka tidak bergegas menuju masjid ketika sudah waktunya untuk mereka berjamaah. Padahal mereka sedang kesulitan untuk menafkahi anak istri mereka. Lalu bagaimana yang seperti ini bisa dicerminkan mereka itu kalau menafkahi anak istri karena mencari ridha Allah dan meneguhkan keyakinan? Gimana? Orang yang betul-betul ketika kesulitan ekonomi dan berusaha menafkahi anak istri karena mencari ridha Allah dan meneguhkan hati karena yakin pada Allah, maka dia akan menyeretkan dirinya menuju masjid seberat apapun, selama itu bisa, untuk meminta pada Allah Ta'ala rizki. Di antara pekerjaan yang berat di sekarang jemaah, kalau mungkin kita tahu,
Misalnya teman-teman ojek online dan semisalnya, itu tidak ringan jadi seperti mereka. Mereka seperti telah menumbalkan kesehatan mereka di keseharian untuk mencari penghasilan di jalanan. Berat. Di bawah terik matahari, anak istri jauh, dan kadang orderan sangat jauh. Belum lagi yang terjadi keluhan-keluhan seperti GoFood ini itu karena konsumennya yang agak menyebalkan dan seterusnya. Banyak. Padahal keuntungan enggak seberapa. Ya, berat. Makanya kadang saya kagum dengan teman-teman ojek online yang mereka itu sering menyempatkan selalu ya untuk salat di masjid. Itu subhanallah. Itu saya acungi jempol. Saya acungi jempol itu ya, seperti itu. Karena kondisi seperti itu kadang-kadang membuat orang mendingan nongkrong sama teman-temannya di pos dibandingkan ke masjid. Itu kebanyakan seperti itu. Bahkan sebagian mereka melacurkan waktu mereka untuk main game ketika tidak ada orderan. Sudah selesai kayak gitu, enggak ada. Hidup seperti itu, subhanallah. Maka semoga ini teman-teman yang sholat berjamaah, mereka ngojek juga, sholat berjamaah lancar. Semoga mereka mudah-mudahan termasuk orang yang mencari ridha Allah dalam mencari nafkah, sehingga Allah Ta'ala tenangkan hati mereka. Dan Allah berikan rezeki pada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Maka kembali ke yang tadi, seberat apapun kita menginfakkan harta, apalagi ini kewajiban, mencari ridha Allah dan meneguhkan hati dengan keyakinan bahwasanya ini semua ada ganjaran dari Allah, bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Maka orang seperti ini apa? Bagaimana sedekahnya? Kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain. Maka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Maka ganjarannya seseorang ketika sedekah nafkah anak istri itu wajib buat dia. Betul-betul ikhlas dan yakin akan pahala dan ganjaran dari Allah, maka itu sebenarnya akan menghasilkan kelipatan dari pahala dan juga bahkan kelipatan dari rezeki. Mudah bagi Allah Ta'ala untuk menggandakan rezekinya berlipat-lipat. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia harus yakin itu. Ya. Maka dikatakan oleh para ulama, kadzalika yud'ifu Allahu shadaqatal mu'minil mukhlis alladzi la yamunnu wa la yu'dhi sawa'un qallat nafaqatuhu aw kathurat. Allah Ta'ala akan melipat gandakan sedekah orang beriman yang ikhlas, yang dia tidak mengungkit sedekahnya, tidak menyakiti orang yang dia sedekahi dengan sebab sedekahnya. Baik dia sedekahnya atau nafkahnya sedikit atau banyak. Maka fa'il lam yusib, kata Allah Azza wa Jalla, fa'il lam yusibha wabilun fatal. Jadi kalau misalnya hujan lebat menimpa kebun ini, maka akan menghasilkan buah-buahan yang banyak. Namun jika hujan lebat tidak menyiraminya, tidak ada hujan, maka embun pun memadai, embun pun ada gitu loh. Artinya tetap ada rezekinya. Tetap ada rezekinya. Ya, kita lihat kalau di musim panas tidak ada hujan. Setelah malam hari, pagi harinya kita dapatkan embun di dedaunan-dedaunan di kebun-kebun itu. Ya. Artinya orang yang sedekah itu enggak bakal kekeringan sebenarnya. Ya, enggak bakal kekeringan. Di masa dia kaya, orang yang sedekah nafkah ini, di masa dia kaya atau semakin dia ikhlas, maka semakin deras itu pahala ngalir dan semakin Allah lipat gandakan. Dan di masa kere atau sedikit pun, maka tetap ada embun-embun yang menghiasi kebun-kebun,
yang kalau kita goncang tanaman-tanaman itu, kita akan mendapatkan derasnya bulir-bulir embun tersebut, yang membuat kita tahu bahwasanya seseorang tidak akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala dengan sebab sedekah ikhlasnya. Fa illam yusibha wabil fatal. Kalau tidak dapat wabil itu hujan seperti sayyib. Ya, makanya makanya Ibnu Qayyim punya kitab namanya Al-Wabil As-Sayyib. Yaitu hujan yang menimpa, hujan sayyib. Sayyib juga hujan. Maka kalau misalnya tidak ada hujan, maka fatal. Maka akan ada apa? Tal itu artinya apa? Embun. Wa dzalika, dikatakan oleh para ulama, wa dzalika anna tal idza kana yadumu ya'malu 'amal wabil syadid. Maka embun itu yang ada di dedaunan itu ibaratnya sama seperti hujan yang deras. Tugas fungsinya sama, yaitu mengairi kebun dan membuatnya terwarnai dengan adanya basahan. Dan Allah Ta'ala katakan kemudian, wallahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Korelasinya itu sangat erat antara sedekah dengan yakin bahwa Allah melihat. Karena sedekah sir itu lebih afdal daripada sedekah jahar pada umumnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, in tubdus sadaqat fa ni'mahi. Kalau kalian menzahirkan sedekah, menampakkan sedekah, maka itu bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara kana khairan lakum. Kalau misalnya kalian menyembunyikan sedekah itu dan memberikannya kepada orang fakir, itu lebih baik buat kalian. Maka pada umumnya sedekah sir, sedekah diam-diam itu lebih afdal, lebih baik. Nah, kenyataannya jemaah, kadang sebagian dari sedekah dan nafkah itu direspon oleh orang yang kita sedekahi atau kita nafkahi dengan respon yang tidak menyenangkan, bahkan menyakitkan. Sebagian dari orang yang disedekahi itu tidak berterima kasih, sehingga ketika kita berpisah darinya itu ada sesuatu yang mengganjal di hati kita. Atau seorang bapak menafkahi istrinya dan anaknya, namun kemudian dia dapati istri dan anaknya tidak bersyukur, kufur. Bahkan tahu suaminya kaya misalnya, malah semakin morotin misal. Ya. Sehingga suami ini merasa, ya Allah, ini kok gini seperti ini, capek saya kerja, capek cari duit, kemudian ya diperlakukan seperti ini. Maka kata Allah, wallahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat apa yang kalian lakukan. Begitu, wahai bapak-bapak sekalian. Ya. Karena kerap kali seseorang berhenti bersedekah disebabkan rasa sakit dan perih yang dia rasakan karena perlakuan dari orang yang dia sedekahi sendiri. Jadi berhenti. Dah saya enggak mau ngasih lagi. Ya kadang seperti itu, bukan berarti ya itu wajar, manusia wajar akan berhenti memberi ketika dia tidak mendapatkan respon yang baik. Ya, timbal balik yang normal enggak dapat dia. Wajarlah. Tetapi jangan merasa bahwasanya kalau diperlakukan seperti itu oleh makhluk, maka al-Khaliq akan memperlakukan yang serupa. Tidak. Itu perlakuan makhluk memang, yang kadang-kadang enggak bersyukur. Tapi al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala syakur, yaitu sangat mensyukuri apa yang diperbuat oleh manusia dari amal saleh lillahi ta'ala. Maka dikatakan di sini oleh penulis hafizallah, hadza mathalul ladzi masdaru nafaqatihi 'anil ikhlasi was-sidq. Yang seperti ini permisalan dari ayat dari Al-Qur'an adalah orang yang nafkahnya itu tersadur dari keikhlasan dan kejujuran. Fa inna ibtigha'a mardatihi subhanahu huwal ikhlas. Karena sesungguhnya
Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan artinya ikhlas. Wa tathbita minan nafsi huwa as-sidqu fil badli. Adapun tathbit minan nafs, tathbita min indi anfusihim, yaitu peneguhan jiwa itu adalah kejujuran, as-sidq, kejujuran dalam mengeluarkan harta untuk bersedekah atau nafkah. Jujur dia. Dan memang orang yang jujur itu lebih mudah legowo. Orang yang jujur itu lebih mudah legowo, lebih mudah teguh daripada orang yang tidak jujur. Maka dikatakan bahwasanya al-kadhib ar-raib. Al-kadhib ar-raib. As-sidq itu al-yaqin, al-kadhib ar-raib. Jujur itu adalah yakin, bohong itu adalah keraguan. Jujur itu menghasilkan keyakinan dan bohong itu menghasilkan keraguan. Itu termaktub di semua lembaran hidup kita. Semua orang tahu itu. Bahwasanya kejujuran itu akan menghasilkan keyakinan. Dia yakin, teguh karena jujur. Orang kalau misalnya jujur, ya dia lebih mudah untuk yakin dan teguh karena ya saya apa adanya. Enggak ada yang menggoyahkan saya. Buat apa digoyahkan? Karena ya saya begini-begini aja udah. Tapi kalau misalnya al-kadzib, misalnya dia berdusta, maka itu hanya akan mewariskan apa? Keraguan, bimbang. Karena seseorang itu akan memelihara rahasia dustanya selalu supaya tidak ternganga. Dan itu akan membuat dia kesulitan ke depannya. Fa innal munfiqa ya'tariduhu 'inda infaqihi afatan. Orang yang berinfak itu tantangan infaknya itu ada dua kecacatan, tantangan. Dia akan ditantang, orang yang bersedekah atau nafkah, dia akan ditantang dengan dua tantangan. Yang kedua-duanya adalah penyakit. In naja minhuma kana mathaluhu ma dzakarahu fi hadhil ayah. Kalau dia selamat, berhasil melampaui dengan sukses kedua tantangan tersebut, maka permisalan dalam ayat tadi itu lebih cocok buat dia. Yaitu kalau sedekahnya banyak, maka banyak sekali nanti ganjarannya. Kalau misalnya sedekahnya dikit, tetap akan menjadi embun yang baik buat dia. Nah, dua tantangan yang merupakan dua penyakit ini, yang pertama ihdahuma, tantangan pertama, talabuhu binafaqatihi mahmadatan aw thana'an aw gharadan min aghradihi dunyawiyah. Yang dia cari dari infaknya itu adalah pujian atau tujuan duniawi belaka. Yang dia cari dari infaknya, dari sedekahnya adalah mahmadah atau thana, pujian, sebutan atau tujuan duniawi. Itu yang dia tuju. Ini tantangan dalam hati seseorang tuh. Ketika dia mau infak, apa tujuan dia? Lihat. Apakah supaya dipuji? Apakah supaya di-tag namanya? Ini kalau mau sedekah tuh pikir seperti ini. Ya, ini kalau sedekah ya. Beda kalau mau tujuannya untuk apa? Untuk brand itu apa? Untuk brand, mempromosikan brand apa namanya? Hah? Ya marketing apa namanya? Endorse. Nah, endorse. Ya, ngasih supaya di endorse. Nah, ini enggak masalah kalau ini mah bisnis murni. Tapi jangan atas dasar sedekah, enggak. Kalau antum memang pengen sedekah, enggak usah ada harapan di endorse. Enggak boleh. Kalau antum pengen sedekah dengan produk antum, maka enggak boleh ada keinginan atau meminta untuk di endorse. Kalau memang minta di endorse, maka jangan atas daftar atas apa dengan format sedekah atau infak. Ya hadiah aja. Beda. Hadiah itu memang sedekah beda. Ya, hadiah aja. Ya, jangan lupa kalau enak tolong di endorse ya Sat gitu. Berarti ini bukan sedekah. Berarti ini bukan sedekah. Ini murni pure bisnis. Boleh enggak? Ya boleh-boleh aja. Ya enggak masalah, boleh. Cuman jangan atas nama sedekah. Jangan atas nama sedekah. Jadi mahmadah, pujian, thana, sebutan, atau tujuan au gharadan min aghradihi dunyawiyah. Tujuan duniawi.
Nah, mohon maaf ini kalau misalnya Anda nggak tahu apakah ada di antara antum yang mungkin seperti ini. Kalau memang antum punya usaha misal kebuli misalnya, akikahan dan seterusnya. Kemudian antum pengen atas nama sedekah. Antum bagi-bagi jemaah, Jumatan misalnya, sedekah Jumat. Namun di balik sedekah Jumat itu nasi box ini antum cantumkan nama apa perusahaan antum itu dengan terang-terangan. Dan ada niatan supaya orang baca itu sehingga mereka order ke antum. Maka antum di sini enggak sedekah. Antum sedang mengendorse, antum sedang mempromosikan dagangan sebenarnya. Maka bukan sedekah. Kalau emang itu tujuannya bukan sedekah, ikhwan. Hati-hati dengan talbis seperti ini. Sedekah ya sedekah. Enggak ada pikiran untuk di-endorse atau supaya nanti pada beli barangnya karena sedekah dia. Enggak. Sedekah udah sedekah aja, enggak usah mikirin itu. Sama sekali jangan. Hilangkan itu. Ini tantangan. Dan kenyataannya ini yang banyak dari pengusaha yang salah terjerumus di sini. Makanya pentingnya kita itu memisahkan antara bisnis sama dakwah. Pentingnya kita memisahkan antara bisnis sama sedekah. Sedekah silakan, tapi jangan bisniskan sedekah Anda gitu. Ya. Apalagi kalau ternyata itu pakai uang donatur gitu. Pakai uang donatur. Dan seolah-olah dialah yang sedekah. Jangan mempesonakan begitu. Ya. Di antara kesalahan juga sana ini enggak mesti pujian, sana ini disebutkan keduniaannya. Di antara misal, ayo siapa yang mau sedekah berbagi sedekah Jumat? Misalnya nih ada misal saja, ini tolong jangan dituduhkan ke orang yang antum kenal ya. Terus habis itu antum bilang, Ustaz Hasan ngomongin tentang antum loh. Enggak, Anda enggak ngomongin dia, Anda enggak tahu juga. Enggak, ini contoh di masyarakat aja yang di antara kita yang udah ngaji. Dia usaha kebuli atau misalnya lah ya. Kemudian di grup-grup masjid, di grup WhatsApp itu kemudian menjajakan, ayo siapa yang mau sedekah Jumat, siapa yang mau sedekah ini pakai ini, insya Allah ada harga di korting gitu, di diskon gitu, untuk dibagi-bagikan nih ke masjid, gitu. Atau dibagikan ke masjid setelah Jumatan misalnya. Oke. Maka ada donatur pengen sedekah, akhi, anak pengen dong beli berapa paket pak? 50 paket bagiin dia ke masjid itu. Jazakallah khair ya insyaallah. Berapa? Sekian. Ya, oke sekian. Nah, maka dibuatlah ini kebuli atau nasi atau apa gitu dengan lauk-lauknya. Dan pakai box, yang itu box itu jelas-jelas terpampang nama perusahaannya. Ya. Kemudian ya dibagi-bagi kan dengan harapan para jemaah yang mendapatkan nasi box itu, ya dia akan melihat, oh yang sedekah fulan ini. Ini kan punyanya Pak Fulan, ini kan punya Abu Fulan gitu. Ini menang semua nih. Yang menang siapa di sini secara keduniaan? Yaitu pemilik perusahaan itu. Donatur enggak ketahuan. Maksudnya donatur enggak pada tahu siapa yang sebenarnya menjajak menginfakkan ini gitu loh. Donaturnya enggak ketahuan. Yang ketahuan perusahaan ini. Dengan harapan dari pemilik kebuli ini supaya laku dagangannya kelak. Orang pada beli karena dia sudah memberikan yang terbaik gitu kan. Subhanallah. Ini kecurangan. Enggak boleh seperti ini. Ya. Adapun infaknya orang itu sah infaknya, namun sekarang yang curang itu adalah siapa? Ini pengusaha ini. Maka hati-hati gitu loh. Ya, jangan curang gitu loh. Maka boleh bagi donatur, dia bilang, antum tolong bikinin nasi kebuli 50 nasi box, 50 box. Dibagikan ke jemaah masjid. Ya Allah, ini Babu Taubah bukan ini namanya. Ini masjid apa nih? At-Taubah. Nah.
Ya, 50 pieces ya. Tapi tolong boxnya itu tidak ada nama perusahaan antum. Boleh seperti itu. Nah kemudian pengusaha bilang, wah nggak bisa pak, kita adanya box yang ada nama usaha kita. Ah nggak, jangan. Kosongan aja. Udah, box aja kan murah itu kan. Anda beliin dah boxnya kalau bisa, kata dokter itu. Waduh nggak bisa pak, ini berarti ini ada sesuatu, kenapa nggak bisa? Ya kan? Begitu. Sebenarnya kosongan aja. Kalaupun nggak bisa, misalnya nggak bisa, mau nggak mau harus pakai box itu. Tutup niatan berdagang di situ. Tutup niatan promosi di situ. Tutup niatan itu. Hilangkan niatan itu. Ini tantangannya. Ini tantangannya. Wahai orang yang berinfak. Seseorang bisa tergoda supaya dipuji, tergoda supaya disebut, tergoda supaya di-tag namanya di Facebook karena sedekahnya, atau tujuan duniawi lainnya yang Allah lebih tahu. Wa hadza halu aktsarul munafiqin, munfiqin afwan. Hadza halu aktsaril munfiqin. Ini adalah keadaannya kebanyakan dari orang yang berinfak, subhanallah. Kebanyakan yang berinfak itu tantangannya di sini dan terjerumus kemudian. Wal afatu tsaniyah. Ini yang pertama tadi, berarti cacatnya dia apa? Yaitu tidak ibtigha mardatillah, tidak mencari ridha Allah. Itu. Yang kedua, cacat yang kedua, tantangan yang kedua, kata penulis hafizallah, wal afatu tsaniyah dha'fu nafsihi wa taqa'usihi dha'fu nafsihi wa taqa'usuha wa taradduduha hal yaf'al am la. Tantangan kedua untuk orang yang mau infak, lemah dirinya dan bimbang dirinya dan ragu, lemah bimbang ragu. Hal yaf'al am la, mau lakukan atau tidak? Ini saya infak apa enggak ya? Ragu. Saya infak enggak ya? Kasih enggak ya? Kasih enggak ya? Dha'fun nafs. Ragunya kenapa? Karena kurang yakin sama Allah itu. Ragu mau ngasih apa enggak? Kenapa ragu? Karena kurang yakin sama Allah. Kalau ragunya karena gini loh, kalau antum ragu kayak gini. Antum misalnya ke jalan biasa kan di jalan yang depan Desang Suara itu jalan apa sih namanya? Caman ya? Itu namanya jalan apa? Caman bukan, Pak? Termasuk Caman ini? Kemangsari. Caman mulai mana? Oh, mulai belokan-belokan itu ya? Iya. Ya. Itu kan banyak pengamen. Kayaknya sih. Ya. Kalau antum punya toko itu kan dihampirin terus sama pengamen, satu hari bisa berapa belas itu. Mau ngasih duit ke pengamen ragu. Bukan karena enggak percaya sama Allah. Tapi karena apa? Ya, pertama hukumnya boleh apa enggak, itu ragu kan? Kedua, ini duit dipakai buat apa gitu loh. Ya. Apalagi pengamennya ini punya tato banyak, terus tindikan sana sini, terus kelihatan dari sayu matanya itu suka mabok gitu kan. Kita mau ngasih, hatta dia nggak mengamen. Kita mau sedekah pun ragu. Kok ini mah nggak masalah. Ini zakat, bahkan kalau bisa jangan ragu, antum nggak boleh ngasih. Iya Pak, minta Pak. Saya udah lama nggak minum Pak. Sedekah Pak, nggak apa-apa berapa aja ikhlas sudah. Kasih nggak? Jangan ragu kok ini, nggak usah dikasih. Taib. Ragu yang dimaksud ini karena lemahnya keyakinan akan gantinya dari Allah, akan pahalanya dari Allah. Jadi ragu. Ya. Ya itu ragu dari sisi kalau saya kasih nanti berkurang dong duit saya. Nah gitu kayak gitu. Dari sisi itu ragunya. Ya. Kalau saya kasih saya dapat apa gitu. Ragu-ragu akhirnya. Maka ini dha'fun nafs. Lemah jiwa. Karena lemah keyakinannya.
Ini mencederai tathbitan min indi anfusihim. Tathbitan min anfusihim. Yaitu berlawanan dengan peneguhan hati. Inilah makanya seorang yang sedekah atau rajin sedekah itu banyak orang yang tegar dan sabar. Dan orang yang bakhil, nggak pernah malas sedekah itu, kebanyakan mereka nggak mau sabaran dalam masalah ini. Sedekah itu butuh sabar, Pak. Sedekah itu butuh sabar. Sabar juga menghadapi tantangan di kalbu. Besok makan apa? Atau nanti SPP anak gimana? Atau gini gitu. Ya. Butuh kesabaran. Menafkahi anak istri itu butuh kesabaran. Ya. Dagang di jalanan nggak laku, terus mikir, ya Allah besok gimana ya, Bismillah dah. Itu kan butuh kesabaran. Orang-orang kan kenapa lalu mereka mencari penghasilan kan untuk sedekah, untuk nafkah. Makanya seorang laki-laki itu harus bersabar dalam masalah ini dan meneguhkan keyakinannya makin mantap bahwa Allah itu tidak akan menyia-nyiakan dia. Begitu. Jadi mindset itu jangan sampai merusak betul-betul keyakinan. Sebagian bilang, udahlah kita child free. Ya, itu ada madhab child free. Madhab sesat itu, Pak. Apa child free itu? Enggak mau punya anak. Ini madhab jadid, madhab baru di zaman ketika seperti ini. Dulu nggak ada tuh pikiran kayak gitu. Dulu bahkan justru orang nikah supaya punya anak. Sekarang nikah udah janjian, pokoknya kita child free ya Beb ya, gitu katanya. Ya sayang, child free. Wah nyesel itu orang. Justru kenikmatan dari nikah itu setelah menikah ada anak. Ada banyak orang yang qadarullah belum Allah karuniakan anak, pengen punya anak. Lah ini malah gak mau punya anak, subhanallah. Kebalik banget. Ya. Terus ngapain aja ente kalau gak mau punya anak gitu kan. Rumah sepi berdoa doang, berteman sama gonggo gitu kan. Sama laba-laba maksudnya. Iya. Kenapa child free dek gitu? Wah kayaknya kalau punya anak beban. Dek orang kayak ente itu beban juga. Ya, kita katakan ke pasutri yang bermadzhab child free ini. Kalau kalian menganggap anak itu beban buat kalian itu dulunya anak loh. Ya, kalian itu beban ortu, beban keluarga juga dong berarti. Oh enggak, kok kami kan bukan beban, tapi kan kalian anak dulu. Emang kalian anak siapa? Ya anak ibu bapak saya. Ya berarti kalian beban anak ibu bapak. Oh enggak, kalau kami bukan beban. Kami justru karunia. Nah begitu juga anak kalian kelak akan jadi karunia. Tapi kan repot Pak punya anak Pak. Kayak kalian juga merepotkan dulu. Enggak, kami enggak merepotkan. Nah, kan muter-muter jadinya. Kalian anak bukan sih? Atau tiba-tiba ngebrojol gitu aja dari goa gitu. Anak kan. Ya. Karena apa mereka bermadzhab child free? Karena enggak yakin sama Allah. Lihat coba orang tua kita atau keluarga kita yang punya anak banyak, Pak. Pas tuanya bahagia itu, mbah kakung itu. Mbah kakung, mbah putri kalau Jawa. Engkongnya ya. Pas sudah tua tinggal menikmati hasilnya. Ya. Orang-orang zaman dulu itu kan Masya Allah, tawakal sama Allah, yakin sama Allah. Anak-anaknya jadi semua, minimal jadi orang, gitu kan? Alhamdulillah. Nah sekarang banyak yang gak yakin. Ajaibnya beberapa orang tua sekarang malah memindsetkan anaknya untuk membatasi peranakan. Nah kamu kalau nanti nikah jangan banyak-banyak anak kamu. Susah sekarang cari duit, subhanallah. Ya. Susah sekarang cari duit. Ada benernya juga, tapi
susah cari duit itu yang disusahkan oleh Allah. Mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Kenapa ketika punya Allah, kenapa harus mikirin susahnya doang? Kenapa enggak minta mudahnya? Kan gitu. Allah kan Maha memudahkan. Justru kita itu malah enggak boleh, haram kita itu mendidik anak dengan mindset seperti ini. Haram, enggak boleh. Itu membuat anak kurang percaya sama Allah. Membuat anak tuh bakhil, enggak mental kaya hati, enggak mental sedekah anak itu nanti. Justru mindset kan anak, nah kamu nanti kalau misalnya nikah, punya anak banyak, jangan anak doang yang banyak, istrinya banyakin. Dek, kamu nanti yang perempuan, kalau udah nikah sama suami kamu pengen poligami baik-baik dan nafkahnya benar, relakan, bismillah, keberkahan buat kamu. Itu mindsetnya, bukan jangan punya anak banyak, jangan lebih dari satu, jangan mau dimadu, jangan sayur. Makanya mental sayur, jangankan sayur, ya. Nggak kuat mentalnya, nggak minta sama Allah. Seolah-olah rezeki itu kita yang mengkreasikan sendiri. Binatang aja tawakal sama Allah, nggak ada jangan-janganan selama itu nggak melanggar syariat. Binatang loh itu. Lah kita kadang-kadang yang sudah dianjurkan dalam syariat kita jangan-janganin. Karena apa? Karena takut miskin. Lihat kata Nabi SAW, tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahilah oleh kalian perempuan yang walud. Hobinya mateng. Apa itu hobinya mateng? Subur. Dan wadud, penyayang. Nabi menganjurkan itu supaya nikah sama perempuan yang kelihatan subur. Lihat dari keluarganya. Kalau potensi subur, nikahin dia. Nikah sama dia. Fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Karena aku berbangga dengan banyaknya umat di hari kiamat nanti. Berarti ketika Anda menerapkan, saya pengen punya anak banyak, insyaallah, dengan mendidik dengan baik ya nanti insyaallah, itu sebenarnya menjalani perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, membuat Rasul berbangga pada kita dan mendapatkan doa darinya insyaallah pada hari, mendapatkan syafaat darinya di hari kiamat nanti insyaallah. Ya. Jadi yang udah dari awal nikah dibatasin sama orang tuanya, jangan banyak-banyak anak, 2 aja udah cukup. Itu sebenarnya menentang Rasulullah sebenarnya SAW. Kecuali kalau misalnya anak ini punya penyakit, yang kalau punya anak lebih dari 2 misalnya atau 3 atau sesar lebih dari itu bakal hancur bagian rahimnya. Itu mungkin itu eksepsional ya, beda kasus. Ya, tapi ini dari awal belum nikah udah dimindsetkan seperti itu, dibuat takut miskin. Ini dari syaitan semua pemikiran. Pakai mental sedekah, tathbit min anfusihim. Mentalkan ke anak-anak kita, jemaah, rajin sedekah. Ya. Beberapa etnis di dunia ini, ada etnis di negara lain atau bahkan mungkin di negara kita juga ada, yang orang tuanya bisa untuk mendidik anaknya dari kecil, bisa mendidik anaknya untuk apa? Untuk dagang. Ya. Di beberapa waktu lalu, berapa hari lalu, saya takjub dengan suatu kenyataan gini. Kan saya beli Pampers ya. Dan Pampers yang saya beli itu 2. Enggak beli di minimarket, enggak. Ketika itu anak lagi lewat di daerah namanya Perumahan Puri Gading, Pak. Puri Gading, tahu Puri Gading? Ya enggak jauh sih dari sini. Nah, kalau perumahan itu pinggir jalan ada satu toko susu dia ternyata, toko perlengkapan bayi dia di perumahan. Itu khusus menjual perlengkapan bayi itu dan susu bayi dan seterusnya. Karena ke situ beli gitu kan ada. Anak kecil, Pak, usia mungkin baru 8 atau 9 tahun. Atau 10 tahun, sekitar itulah kira-kira. Belum kelas 6 atau
Tapi udah mumayyiz, sudah sah, akad jual beli sudah sah sama dia karena dia udah paham. Beli apa gitu. Kalau ini warung kelontong mungkin anak wajar lah, anak kecil seusia gini ya. Tapi ini toko yang memang ini toko yang harusnya orang dewasa dong yang lainnya lah. Tapi dia yang lainnya. Ini Pampers merek ini, ukuran ini. Beli 2. Oke. Akhirnya dia bapaknya datang kemudian. Nah, bapaknya bantu. Dan kemudian kan di tokonya itu ada monitor komputer gitu sama keyboardnya. Dia ketik-ketik sama mouse-nya gitu, hitungannya, nama barangnya. Itu dia bisa, subhanallah. Bisa ini anak nih. Dididik oleh bapaknya untuk bisa dagang gitu loh. Dengan peralatan yang Masya Allah gitu loh. Bisa ini anak. Sampai termisalnya, wah anak saya harus kayak gini juga nih, bisa dagang ini. Tuh, itu satu sampel yang membuat saya kagum, anak kagum mesti. Kagum keduniaan ya, maksudnya dia bisa dididik oleh bapaknya bisa gitu. Ini kalau sampai anak pengen bilang tuh gitu, Pak, Masya Allah nih Pak, ini kalau udah gede jadi pengusaha besar nih Pak, Insya Allah. Kita anak pengen ngomong gitu, tapi kalau salah, mendingan doain anak saya aja lah, gitu kan. Nah, di situ belajar, Masya Allah, ada seperti itu. Dididik dari awal untuk pintar dagang, bisa manage barang. Tapi ada yang lebih vital daripada itu. Mendidik anak dari awal untuk kaya hati dengan sedekah. Mencontohkan dari orang tuanya supaya rajin sedekah di depan anak. Dan itu yang diajarkan diantara oleh Abi Ana pribadi. Dan juga Ibu Ana. Ana masih ingat waktu kecil di salah satu masjid. Kalau Jumatan, ayah Ana ngajak Ana dan adik Ana untuk sholat Jumat. Ketika ada tromol itu, ada kotak amal digeser-geser itu, kita nggak dikasih duit, nggak sedekah. Namun setelah selesai, selalu ayah Ana ngasih Ana duit, nih tolong kasih. Kan ada orang lagi banyak tuh orang lagi pada apa namanya ngitungin duit, gitu kan? Orang DKM lagi ngitungin duit, marbot dan seterusnya. Terus ambil duit, kasih ke sana. Itu sederhana. Tetapi ternyata dari situ sampai detik ini Ana masih ingat dan itu membuat Ana terinspirasi untuk juga bersedekah. Sederhana, mungkin nggak disadari orang tua kadang-kadang hal-hal kecil seperti ini membuat kita berlanjutan untuk sedekah anak-anak. Ya, dan menjadi mental bahwasanya kalau sedekah itu yakin aja sama Allah. Allah akan mengganjarinya kok, Allah akan membalas kok, Allah akan menggantinya kok. Itu yang kita harus tanamkan pada anak-anak kita di masa ketika banyak orang jangankan sedekah, untuk dapetin duit aja sulit sekarang. Ya, maka mental seperti ini harus dibangun. Mencari ridha Allah dan yakin sama Allah bahwa saya enggak ada yang kita khawatirkan yang terjadi dengan sedekah. Justru sebaliknya, yang ada nanti justru kebaikan dari Allah untuk kita. Biiznillah taala. Ya, sepertinya udah masuk ke syuruk ya, Pak. Ya, kita mungkin cukup sampai sini insyaallah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi inspirasi buat kita untuk rajin bersedekah dan ikhlas dan teguh dalam bersedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang makmur dengan sedekah dan keluarga yang makmur dengan pahala dari sedekah itu. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairal jazaa ala husni istima'ikum wa hudurikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.